merepresentasikan keadaan fisik Pulau Bali dan keadaan fisik Pulau Nusa Tenggara. Yang pertama, keadaan fisik Pulau Bali. Pulau Bali merupakan daerah kepulauan Nusantara bagian tengah dan dikelilingi oleh laut. Relief dan topografi Pulau Bali di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, dengan utara Laut Bali, timur Selat Lombok, selatan Samudra Indonesia, barat Selat Bali. Struktur geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di lautan selama kala Miocene bawah yang menghasilkan batuan lava bantal dan breksi yang disisipi oleh batuan gamping. Secara garis besar, batuan Bali dapat dibedakan menjadi beberapa satuan, yaitu formasi Ulakan, formasi Selatan, formasi batuan gunung api Pulaki, formasi Prapatagung, formasi Asa, formasi batuan gunung api kuarter bawah, dan formasi batuan gunung api kuarter. Provinsi Bali merupakan daerah pegunungan dan perbukitan yang meliputi sebagian besar wilayah. Relief Pulau Bali merupakan rantai pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Di antara pegunungan itu terdapat gunung berapi yang masih aktif, yaitu Gunung Agung dengan ketinggian 3.142 meter dan Gunung Batur dengan ketinggian 1.717 meter. Beberapa gunung yang tidak aktif lainnya mencapai ketinggian antara 1.000 sampai 2.000 meter. Rantai pegunungan yang membentang di bagian tengah Pulau Bali menyebabkan wilayah ini secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dari kaki perbukitan dan pegunungan, dan Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Ditinjau dari kemiringan lerengnya, Pulau Bali sebagian besar terdiri atas lahan dengan kemiringan antara 0-2% sampai dengan 15-40%. Selebihnya adalah lahan dengan kemiringan di atas 40%. Yang kedua adalah keadaan fisik Pulau Nusa Tenggara. Pulau Nusa Tenggara atau dalam bahasa yang lebih lama dikenal dengan Kepulauan Sunda Kecil merupakan sebuah gugusan pulau yang secara relatif berada pada sebelah timur Pulau Jawa dan Bali. Nusa Tenggara memanjang hingga di sebelah barat Pulau Timur, yang mana sudah menjadi negara tersendiri. Wilayah Nusa Tenggara pada dasarnya terbagi atas dua bagian, yaitu Nusa Tenggara bagian barat atau NTB dan Nusa Tenggara bagian timur atau NTT. Dua bagian tersebut terintegrasi dengan Bali sehingga disebut dengan Kepulauan Sunda Kecil. Secara tarik geologi dasar, Kepulauan Sunda Kecil memiliki proses pembentukan kepulauan yang hampir sama dengan kepulauan-kepulauan lainnya yang ada di Indonesia. Namun, Kepulauan Sunda Kecil tersebut memiliki kekhasan karena struktur kepulauannya yang terdiri atas pulau-pulau kecil di antara Bali hingga timur. Secara fisik, Nusa Tenggara terdiri atas pulau-pulau kecil, basin, lembah, serta sungai. Berdasarkan batas relatifnya, Nusa Tenggara dapat dijabarkan sebagai berikut. Dengan utara Laut Flores, selatan Samudra Hindia, barat Jawa dan Bali, timur Tanimbar. Yang pertama, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang telah berpenghuni. Luas wilayah Provinsi NTB mencapai 20.153,15 km persegi. Sabang merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 meter dari permukaan laut, sementara Rabah terendah dengan 13 meter dari permukaan laut. Kota Mataram sebagai tempat ibu kota Provinsi NTB memiliki ketinggian 16 meter dari permukaan laut. Dari 7 gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan tertinggi dengan ketinggian 3.726 meter di bawah permukaan laut, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 meter dari 9 gunung yang ada. Jumlah sungai yang ada di Provinsi NTB cukup banyak. Pada wilayah Sungai Lombok terdapat 4 wilayah sungai. Untuk wilayah Sungai Sumbawa terdapat 7 wilayah sungai, dan wilayah Sungai Bima Dompu terdapat 6 wilayah sungai. Nusa Tenggara Timur. Secara astronomis, Provinsi NTT terletak antara 80 sampai 120 lintang selatan dan 1180 sampai 1250 bujur timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTT memiliki batas-batas. Yang pertama utara Laut Flores, yang kedua selatan dengan Samudra Hindia, yang ketiga timur dengan negara Timor Leste, yang keempat barat yang berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT
berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Indonesia dan Laut Flores. Luas wilayah daratan mencapai 4.734.990 hektar, tersebar pada 1.192 pulau, yaitu dengan 43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni. Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah, dan memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 sampai 118 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Merasi Jayanti. Saya di sini akan menjelaskan keadaan alam di Pulau Bali. Yang pertama adalah iklim. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar atau kecil menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di sisi lain, ada yang menyebutkan bahwa negara berkembang mempunyai resiko terkena dampak yang lebih besar akibat perubahan iklim di negara maju. Salah satu penyebab negara berkembang ini dinilai belum mampu untuk membangun infrastruktur untuk beradaptasi. Iklim dapat didefinisikan sebagai kondisi rata-rata suhu udara, curah hujan, tekanan udara, arah angin, kelembapan udara, dan parameter iklim lainnya. Dalam jangka waktu yang panjang, apabila terjadi perubahan dari kondisi rata-rata parameter iklim, maka hal tersebut dikatakan sebagai perubahan iklim. Perubahan iklim pun tidak terjadi secara mendadak ataupun dengan jangka waktu yang pendek. Perubahan iklim pun tetapi berlangsung secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yang selanjutnya adalah suhu. Perubahan suhu di Bali rata-rata bulan atau pada bulan-bulan basah, yaitu dengan Desember, Januari, Februari, menunjukkan bahwa mempunyai kecenderungan suhu yang menurun, kecuali di stasiun klimatologi negara dan Denpasar menunjukkan kecenderungan suhu yang naik pada bulan Desember. Pada bulan-bulan yang kering pada Juni, Juli, dan Agustus, suhu rata-rata pada bulan stasiun klimatologi. Yang selanjutnya adalah cuaca. Cuaca mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia atau aktivitas manusia, apalagi aktivitas di luar rumah ataupun dengan aktivitas di tempat terbuka. Informasi cuaca ini sangatlah terpenting untuk dalam bidang pertanian, kelautan, ataupun dengan penerbangan. Cuaca ini di Bali juga itu pun terpengaruh dengan kegiatan atau aktivitas masyarakat Bali. Bali terletak di sekitar 8 derajat selatan Khatulistiwa, hangat dalam lembab sepanjang tahun. Negara ini dengan mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Cuaca pun juga bisa berpengaruh wisatawan untuk berdatangan. Waktu yang baik untuk wilayah di Bali adalah bulan Mei, Juni, dan September. Saat itu pun masih dalam musim kemarau. Waktu-waktu itu pun juga tepat untuk berselancar, berliburan, ataupun dengan melihat pesona indahnya pantai Bali. Yang selanjutnya adalah laut. Laut merupakan salah satu definisi wisata utama yang menonjol untuk datang ke Pulau Bali. Keindahan pantai dan pesisir pantai putih, gelombang laut yang sangat baik untuk berselancar, sunset, infrastruktur pariwisata yang lengkap menjadi pantai Kuta yang sangat terkenal di mancanegara. Tapi dalam beberapa bulan-bulan akhir ini, laut di sana itu masih tercemar dengan adanya sampah yang sampah itu semakin banyak, dengan cemaran sampah yang menumpuk di pantai Kuta setiap musim barat. Untuk mengetahui kondisi tersebut dengan menggunakan metode yang digunakan ada dengan melakukan pengukuran, sehingga kita dapat mengetahui pencemaran sampah tersebut. Yang selanjutnya adalah hidrologi. Hidrologi secara umum tergantung dari tidak bisanya dipisahkan dengan kondisi bentang alam ataupun dengan kondisi geologi. Bali merupakan salah satu kesatuan pulau yang terpotong dari Selat Bali untuk relatif memanjang dan arah ke timur. Bali kondisi geologi hampir sama, sebagian besar terbentuk dari susun untuk vulkanik yang terbentuk dari kegiatan gunung atau krater pada bagian tengah. Dalam rangka kegiatan pembangunan yang keberlanjutan, maka konsep dasar mengenai sumber air perlu dipahami. Kebutuhan air yang dipenuhi oleh seluruh sektor pembangunan termasuk
pokok kehidupan manusia mempertimbangkan aspek dukungan konversi sumber air sehingga dapat menunjang pembangunan. Pada saat ini sumber air di Bali mengalami defisit air. Oleh karena itu, distribusi keberadaan sumber daya air berbagai daerah Bali harus dijadikan menjadi petunjuk untuk menyebabkan jenis kegiatan yang memerlukan air sehingga sumber daya air tidak terlampaui karena padatnya kegiatan pembangunan. Yang selanjutnya adalah flora fauna. Flora fauna ini terdapat banyaknya ada di Pulau Bali. Yang pertama adalah flora. Flora ini menemukan bahwa macam-macam tanaman yang terkejut, pohon beringin besar di mana-mana di desa oleh belanjar atau pavilion atau tanah kuil. Asam juga pohon khas di Bali sebagian besar ditemukan di pantai utara, serta cengkeh dan di dataran tinggi. Sementara kasia, pohon api dan mangrove juga ditemukan sepanjang garis pantai selatan. Dan di situ pun ada juga dengan adanya bunga-bunga untuk rutina digunakan untuk mempersembahkan para dewa dan selamat berdoa. Penari menggunakan bunga di mahkota mereka dengan bunga dikenakan belakang telinga sehingga sesi upacara. Yang selanjutnya adalah fauna. Seperti beberapa bagian di Indonesia, Pulau Bali adalah rumahnya mamalia yang sangat besar, yaitu seperti gajah dan harimau. Meskipun mereka tidak ada sejak abad lalu, namun Bali masih banyak satwa liar dan keberadaan sebagai spesies kera, musang, rusa, dan lain-lain. Ada 300 jenis burung menempati Pulau Bali tersebut. Bali terancam punah dengan jala dunia bahwa air kehidupan Bali tercatat sebagai salah satu terbaik di dunia. Dengan adanya karang-karang di laut pun, Bali itu semakin banyak keindahan yang mempesona dan juga salah satu yang terbaik di dunia spesies ini adalah lumba-lumba, hiu, dan ikan matahari, dan beberapa penduduk yang kecil seperti ikan atau karang warna-warni, ikan karang kecil, dan belut murai sebagai keindahan alam di Pulau Bali tersebut. Keberadaan flora dan fauna ini menjadi diperlukan untuk kehidupan sehari-hari oleh orang Bali di mana upacara dan ritual selalu berkembang. Terima kasih. Ya, saya Kristina Yolanda Putri, absen 25. Di sini saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu materi saya keadaan iklim, laut, hidrologi, juga flora dan fauna yang ada di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Wilayah Nusa Tenggara Timur memiliki alam yang berbukit-bukit dengan iklim yang kering. Iklim kering tersebut dipengaruhi oleh angin muson dan memiliki periode hujan yang singkat juga. Sama halnya dengan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai iklim yang kering dan memiliki siklus periode hujan yang singkat juga. Sebagian wilayahnya merupakan wilayah bayangan hujan. Keadaan iklim Nusa Tenggara Barat dipengaruhi oleh 2 kali perubahan arah angin, sehingga menghasilkan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan April sampai Oktober, bertiup angin kering dari tenggara yang mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan November sampai Maret, bertiup angin yang mengandung uap air dari barat sehingga mengakibatkan musim hujan. Lalu kecepatan angin pada musim hujan ini cukup kencang, bahkan sering menimbulkan kerusakan pada beberapa bagian kota, seperti tumbangnya pohon besar di pinggir jalan. Sedangkan kecepatan angin pada musim kemarau terlalu rendah. Sedangkan keadaan laut Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat memiliki kedalaman laut yang sama, yaitu antara 300 meter sampai 5.500 meter. Kedalaman sekitar 300 meter terdapat di bagian tengah survei dan daerah paling dalam yaitu 5.500 meter terdapat di bagian selatan. Di bagian tengah daerah survei terdapat pulau-pulau kecil dengan kedalaman 800 meter. Morfologi dasar laut di daerah tenggara curam dan bergelombang, kemungkinan besar dikontrol oleh struktur geologi. Sedangkan untuk pasang surut perairan Nusa Tenggara Barat bersifat ganda atau campuran.
Tipe pasang surut ganda berada di bagian utara dan barat, sedangkan tipe pasang surut campuran berada di bagian timur dan selatan. Kisaran pasang surut di Nusa Tenggara Barat ini mencapai 0,5 sampai 2,6 meter, di mana kisaran pasang surut mencapai 5 meter terjadi pada saat bulan purnama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kupang memperkirakan rata-rata suhu udara maksimal di wilayah Kota Kupang pada saat fenomena equinox melintasi garis khatulistiwa normal. Saat fenomena ini berlangsung, pada durasi siang dan malam di seluruh bagian bumi hampir relatif sama, termasuk wilayah yang berada di subtropis di bagian utara maupun selatan, sekalipun suhu udara berkisar antara 25 sampai 33 derajat Celcius atau masih dalam taraf normal. Sedangkan untuk cuaca, secara klimatologi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah merupakan wilayah semi-arid dengan curah hujan yang rendah, di mana musim penghujan hanya berkisar 3-4 bulan dengan rata-rata curah hujan tahunan terendah 800 mm dan tertinggi 3000 mm. Dengan memiliki terjadi perubahan atau anomali pada periode tersebut. Sedangkan pada Pulau Lombok mempunyai curah hujan rata-rata antara 564.000,2 sampai 2156 mm per tahun. Suhu udara rata-rata antara 23,7 sampai 26,5 derajat Celcius per tahun. Secara evapotranspirasi potensialnya 0,4 mm per tahun. Berdasarkan data ini kemudian dilakukan pengelompokan zona ekosistem sesuai pembagian Holdridge Life Zone, di mana di Pulau Lombok terdapat 5 tipe ekosistem, yaitu rainforest atau rain paramo, moist forest, wet forest atau poramo. Juga curah hujan di Pulau Lombok memiliki kecenderungan terjadi penurunan curah hujan. Lalu curah hujan bulanan tertinggi adalah 590,6 mm yang terjadi pada bulan Januari 1963. Untuk keadaan hidrologi Nusa Tenggara Timur, pada kondisi normal debit aliran sungai akan sesuai dengan pola curah hujan. Dan analisis tersebut diketahui bahwa data tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 menunjukkan adanya pola aliran sungai yang tidak sesuai dengan pola curah hujan yang turun, di mana debit sungai terendah terjadi pada saat intensitas curah hujan tinggi. Oleh karena itu, dalam analisis lebih lanjut, data debit sungai yang dipergunakan adalah data tahun 1994. Lalu untuk Nusa Tenggara Barat, DAS atau daerah aliran sungai sesuai SK Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 147 tahun 1999 tentang pembagian subsatuan wilayah sungai atau daerah aliran sungai di suatu wilayah Sungai Lombok dan satuan wilayah Sungai Sumbawa. Wilayah Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi 18 subsatuan wilayah sungai daerah aliran sungai. Satuan wilayah Sungai Lombok terdiri dari empat meliputi Dodokan, Menaga, Putih, dan Jelateng. Sedangkan untuk satuan wilayah Sungai Lombok Sumbawa terdiri dari 14, yaitu Jeraweh, Rea, Ri, Moyo, Hulu, Pulau Moyo, Empang, Hodo, Banggo, dan sebagainya. Lalu untuk flora khas dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, yaitu salah satunya cendana atau cendana wangi. Cendana wangi ini merupakan pohon penghasil kayu cendana dan minyak cendana. Kayunya berguna untuk rempah-rempah, juga aromaterapi, dupa atau alat sembahyang, untuk campuran minyak wangi.
serta bisa diukir menjadi sebuah karya seni patung yang memiliki harga di atas rasio dan lain-lainnya. Tentunya semua hasil karya tadi sangat mahal harganya. Lalu yang selanjutnya adalah pohon gaharu. Pohon gaharu ini adalah pohon yang kayunya berwarna kehitaman dan mengandung zat resin khas. Pohon ini merupakan spesies pohon dari marga Aholararia, terutama Amalckensis. Dan juga pohon ini sudah sangat langka dan hidup di tengah hutan-hutan belantara yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kayu dan pohonnya ini memiliki bau yang sangat wangi, bahkan melebihi wangi kayu cendana. Harganya terbilang sangat mahal dan dipakai oleh industri penghasil parfum dan juga stanggi. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah pohon siwalan atau pohon lontar. Pohon ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Daunnya bisa digunakan untuk penampung air, bahan kerajinan kipas, tikar, alat musik, dan juga sebagai bahan untuk menulis naskah ya dari lontar. Batangnya yang hitam dan keras digunakan untuk bahan bangunan perkakas dan barang kerajinan. Buahnya pun juga bisa digunakan untuk membuat makanan dan juga minuman. Lalu yang selanjutnya adalah ajan kelincung atau kayu hitam dari Nusa Tenggara. Nah, ajan kelincung ini merupakan flora identitas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pohon ajan kelincung ini diperkirakan berasal dari daerah Filipina dan semakin menurun populasinya di alam liar. Pohon ajan kelincung ini disebut juga dengan kilang, areng-areng kacang dari Nusa Tenggara Barat. Di Kalimantan itu disebut dengan mahirang, di Sunda itu disebut ki calung ya, dan di Sumatera itu disebut sebagai siamang. Lalu untuk fauna khas dari Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat ini yaitu salah satunya adalah komodo. Nah, komodo ini ditemukan oleh peneliti barat pada tahun 1910. Jumlahnya saat ini telah menyusut akibat dari banyaknya aktivitas manusia di tempat binatang purba ini berada. Lalu yang selanjutnya ada babi hutan, ada kerbau, ada sapi, ada rusa timur atau disebut Cervus timorensis, dan juga ada buaya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah ekosistem alami Pulau Bali. Berdasarkan relief dan topografi di tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, yang di antaranya pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung api. Langsung saja, berikut beberapa ekosistem alami yang berada di Pulau Bali. Yang pertama adalah pantai. Pulau Bali memiliki banyak pantai pasir putih dan pasir hitam. Selain itu, Bali menjadi tempat wisata pantai di Bali karena memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Lokasi pantai di Bali tersebar hampir di semua penjuru Pulau Bali, di antaranya Pantai Kuta, Pantai Sanur, Seminyak, dan Nusa Dua, apalagi Pantai Pandawa. Yang kedua adalah dataran Pulau Bali. Pulau Bali mempunyai luas area 5.621 km yang terbagi menjadi dua buah bagian oleh rantai pegunungan yang melintang dari arah timur ke arah barat. Bentuk wilayah datar, berombak sampai bergelombang terdapat sepanjang pantai pada ketinggian letak 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di dataran rendah utara Pulau Bali memiliki curah hujan per tahun yang rendah dengan bulan basah yang sangat pendek. Suhu dataran rendah selatan Pulau Bali lebih rendah daripada suhu dataran rendah pantai utara Pulau Bali. Yang ketiga adalah danau. Ada 4 danau besar yang berada di pucuk Pulau Bali saat ini. Keempatnya berasal dari kawah gunung yang sebelumnya meletus.
dan Danau Tamblingan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buleleng. Kedua danau ini memiliki peran penting sebagai cadangan air di Bali. Bagi orang Bali, keempat danau tersebut disebut Catur Danu. 3 danau berada tak jauh dari satu sama lain, yaitu Buyan, Tamblingan, dan Beratan, sementara satu danau yang terpisah adalah Danau Batur. Yang keempat adalah pegunungan di Pulau Bali. Gunung Batur tergolong gunung purba di masa usianya jauh lebih tua dari Gunung Agung, yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Gunung Agung sering disebut anak Gunung Batur, namun dalam sistem kepercayaan masyarakat Bali, Gunung Batur dan Gunung Agung adalah gunung vulkano, gunung api atau gunung vulkano, dan berada dalam lingkaran atau rangkaian cincin api Pasifik. Bentuknya menyerupai tapal kuda dan mencakup daerah sepanjang 40.000 km, mengelilingi Samudra Pasifik. Dari gunung ke danaunya, Batur adalah hulu Bali yang setidaknya mengairi 3 danau lain, yaitu Beratan, Buyan, Tamblingan. Yang selanjutnya adalah ekosistem alami Nusa Tenggara. Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di Tenggara Indonesia. Yang langsung saja, yang pertama pantai. Panorama dan keistimewaan dari pantai Numberella Boa karena gelombang laut atau dikenal dengan gelombang. Pantai ini sangat dikenal dengan pasir putih yang indah dan menawan, serta ombaknya yang sangat bagus dan menarik, dan dengan 8 kali gulungan merupakan tantangan bagi pelancong dunia. Pantai Labuan Bajo disebut dengan nama Pink Bay karena memang pasir pantainya jika dilihat dari kejauhan memiliki warna merah. Dan pantai Nihiwati menghadap barat menghadap barat daya Samudra Pasifik. Nihiwati merupakan tempat ideal untuk menyebut ombak. Ya, dataran. Yang kedua, dataran. Nusa Tenggara berkarakteristik kepulauan yang memiliki luas laut yang sangat besar dari daratan dengan jumlah pulau 1192 buah pulau. Dataran rendah berada di daerah Lombok, Sumbawa, dan Flores. Yang ketiga adalah Danau Kelimutu. Terletak di Pulau Flores, Danau Kelimutu berada tepat di dekat Gunung Kelimutu di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Inde. Danau Kelimutu ini terkenal karena air danaunya terbagi menjadi 3 warna. Bahkan dikarenakan hal itu, danau satu ini dikenal dengan Danau 3 Warna Kelimutu. Menurut kepercayaan masyarakat mereka, bila hati dan berniat baik, maka seseorang akan melihat keindahan danau-danau tersebut. Sebaliknya, jika berniat buruk, maka ia tidak bisa melihat keindahan danau tersebut. Yang keempat adalah Gunung Rinjani. Gunung Rinjani pernah menjulang tinggi 5.000 meter. Kini Puncak Rinjani menjadi salah satu objek wisata yang diminati di kawasan nasional Gunung Rinjani. Nusa Tenggara Barat berada di 3.726 meter. Gunung Rinjani yang saat ini merupakan gunung nomor 2 tertinggi di Indonesia, masih aktif sampai saat ini. Jalur Senaru merupakan jalur pendakian paling ramai. Selain untuk trekking, jalur ini akan digunakan masyarakat yang menggelar ritual adat di Puncak Rinjani atau Danau Segara Anak Danau. Di danau ini terdapat Gunung Baru, Jari, dan Gunung Rombongan yang muncul setelah Gunung Rinjani. Ia masih aktif dan sesekali mengumpulkan asap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedikit akan menjelaskan mengenai persebaran penduduk dan sumber daya alam di Pulau Bali. Untuk yang pertama mengenai persebaran penduduk di Pulau Bali.
Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia yang beribu kota provinsi di Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara di awal kemerdekaan Indonesia. Pulau ini termasuk dalam provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja, dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk populasi jiwa di Pulau Bali itu sekitar berjumlah 4.230.000 jiwa. Dan untuk mayoritas agamanya di sana itu beragama Hindu, dan juga ada yang beragama Islam, beragama Katolik, beragama Kristen, dan beragama Konghucu. Untuk sukunya itu juga mayoritas dari suku Bali asli, dan ada beberapa pendatang dari luar Pulau Bali seperti dari suku Jawa, suku Madura, dan suku Dayak. Untuk yang kedua itu mengenai sumber daya alam. Bali dibandingkan dengan pulau lain, Pulau Bali memang tidak memiliki tambang mineral atau bahan bakar fosil dalam jumlah besar. Namun pulau ini memiliki sumber daya alam lain yang kaya, yakni salah satunya kelautan yang digunakan untuk budidaya ikan ataupun budidaya rumput laut. Wilayah Selat Bali yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali kaya akan ikan seperti ikan lemuru dan ikan teri. Selain itu, untuk sumber daya alam yang kedua yakni lahan pertanian yang dapat menghasilkan padi dan teh. Lahan pertanian di Bali sangat subur karena tersusun dari atas tanah hasil deposit abu gunung berapi. Untuk yang ketiga yakni mengenai sumber air panas. Bali memiliki sumber air panas di wilayah pegunungan yang dimanfaatkan untuk pemandian dan spa yang sangat ramai dikunjungi oleh beberapa wisatawan. Untuk yang keempat yakni pantai dan terumbu karang. Pantai di Pulau Bali seperti Seminyak, Kuta, Sanur, dan Benoa merupakan salah satu daya tarik wisata utama di Pulau Bali. Untuk yang kelima yakni padang rumput. Padang rumput di wilayah barat Bali merupakan tempat budidaya sapi khas Bali. Sapi Bali ini unik karena merupakan hasil persilangan dengan banteng. Sapi Bali memiliki warna khas coklat, kemerahan, dan daging yang lemaknya sedikit. Itu beberapa materi mengenai persebaran dan sumber daya alam di Pulau Bali. Untuk yang kedua yakni Provinsi Nusa Tenggara. Untuk persebaran penduduk di provinsi ini, untuk jumlahnya itu sekitar 4.680.000 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,07%. Dengan presentasi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan kurang lebih 20% dan sisanya sebesar 80% mendiami kawasan pedesaan. Sesuai data BPS Nusa Tenggara, sebagian besar penduduk beragama Kristen dan juga ada yang beragama Islam, beragama Katolik, beragama Hindu, maupun beragama Buddha. Untuk mengenai persebaran sumber daya alam di Provinsi Nusa Tenggara, yakni salah satunya kehutanan yang luas dengan luas sekitar 1.800.000 hektar atau setara 30,34% luas daratan, dengan beberapa kayu yang dapat dihasilkan. Untuk yang kedua mengenai kelautan dan perikanan. Untuk sektor perikanan dan kelautan merupakan penyumbang protein hewan untuk konsumsi lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.
pasar nasional, bahkan pasar luar negeri untuk jenis ikan tertentu. Untuk yang ketiga mengenai peternakan. Untuk sektor peternakan penyumbang protein hewani untuk kebutuhan masyarakat lokal maupun masyarakat di luar Nusa Tenggara. Untuk 7 jenis ternak yang menunjukkan perkembangan populasi neton sebesar 1,87%, kenaikan tertinggi disumbangan oleh kambing sekitar 3,85%, dan babi sekitar 3,7%. Untuk yang terakhir yakni perkebunan. Untuk perkebunan memiliki keunggulan tersendiri karena tahun produksinya yang panjang. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2005 secara agregat terjadi penambahan luas areal tanaman produktif sebesar 11,94% dan pertambahan produksi sebesar 9,97%. Namun demikian data menunjukkan bahwa terjadi sedikit penaikan di antaranya tanaman kopi dan lain sebagainya.